Oke, selamat berjumpa kembali. Ya, pada kesempatan lalu kita sudah belajar beberapa CSS dan sekarang kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita tentang CSS dan semoga tidak bosan dengan CSS karena kita sudah bergelut dengan HTML, CSS dan mungkin 2 video lagi CSS akan selesai dan kita akan beralih ke pembelajaran selanjutnya yaitu adalah JavaScript. Setelah JavaScript selesai, planning saya adalah ketika JavaScript selesai kita mulai meraba-raba ke server. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana sebuah server itu tercipta dan bagaimana cara kerjanya pun bagaimana cara server itu dapat diakses oleh banyak orang dan kita sebagai admin. Dan bagaimana server itu mengelola permintaan klien, bagaimana server itu mengelola data, bagaimana server itu mengelola ribuan request dari jutaan user, bagaimana suatu server itu dapat berjalan, dapat hidup, dapat standby 24 jam, dapat terus digunakan, dapat diakses dan sebagainya. Jadi planning saya setelah CSS ini mungkin ada 5 video lagi tentang JavaScript, tentunya basic saja. Kemudian di video selanjutnya adalah melanjutkan materi tentang server, bagaimana server itu, bagaimana server menyimpan data, bagaimana mengembalikan data, menampilkan data, dan kita akan setelah server mungkin 2-3 video kita akan bahas tentang server. Selanjutnya kita akan belajar ke server side scripting. Jadi yang kita pelajari hari ini itu adalah client side. Jadi kode-kode yang kita buat akan ditampilkan di render di browser untuk user saja, untuk yang melihat aplikasi itu saja. Tetapi nextnya, bagaimana caranya kita mengelola data yang ada di server, kita mengembalikan, menampilkan data yang di server secara akurat, secara benar, dan bagaimana caranya kita memanipulasi data tersebut, kita akan belajar setelah JavaScript dan juga server. Jadi kurang 7-8 video lagi untuk sampai sana. Seperti itu. Semoga tidak bosan dan terus bisa mengikuti materi kita pada hari ini. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang styling yang bisa diterapkan ke semua komponen, termasuk button, tabel, image, ataupun beberapa komponen lainnya seperti teks atau apapun itu. Jadi komponen-komponen yang akan kita bahas ini akan sangat berguna dan dapat digunakan, yang sering digunakan oleh para programmer untuk styling semua jenis komponen. Oke, pertama-tama kita akan buka project kita terlebih dahulu. Kita masuk ke Windows Explorer kita. Nah, kita masuk ke Windows Explorer kita dan kita buka project kita. Ada di, kalau misalnya di D ya. Ini kita bisa berbeda-beda, di mana Mister yang ini belajar dan ini kita klik aja. Kita klik yang tombol atasnya sini. Nah, kita klik ini. Kemudian kita ubah ini, ketik saja CMD seperti ini. Kita enter, kemudian kita diberi seperti ini. Jika seperti ini, kita ketik saja code spasi titiknya satu aja, kita enter. Otomatis akan membuka Visual Studio Code tanpa kita apa-apakan. Nah, seperti ini. Nah, pertama-tama jelas Mister ingin jalankan yang halaman 2 ini ke servernya Mister di sini. Oke. Mister oke, ini adalah yang kemarin ya, kita belajar ya, sisanya yang kemarin. Oke, kita sudah belajar ini. Nah, sebenarnya ada beberapa komponen, kita masuk ke sini. Ada beberapa komponen yang dapat dipakai di semua komponen. Ada atribut yang dapat digunakan semua komponen. Di antaranya pertama adalah color. Color itu bisa digunakan di mana aja. Contohnya kamu punya button, diubah warna teksnya, itu kita pakai color. Nah, sekarang kita akan contoh saja. Mister akan bagi ya. Pertama, ada beberapa. Contohnya adalah, pertama adalah Mister akan buat suatu kelas dulu. Mister tutup deh. Oke, dah. Pertama-tama Mister akan punya kelas, namanya adalah padding. Nah, padding ini
mewakili nama atribut. Ini kelasnya bisa macam-macam ya, sesuka kamu. Nah, di dalam atributnya kita ada yang namanya padding. Kemudian ini angkanya jangan diisi dulu. Kemudian Mister punya yang namanya margin. Mister juga punya yang namanya weight, kelas weight. Mister juga punya yang namanya height, kelas namanya height. Oke. Kita bahas satu persatu. Jika kamu punya suatu komponen, padding itu adalah jarak antara komponen pembungkus dan dalamnya. Contohnya nih ya. Contohnya kamu sini, Mister kasih contoh deh. Tombol. Bukan kayak gini. Bentar. Nah, contohnya kayak gini. Nah, di satu tombol ini bisa di zoom nggak ya? Oke. Di tombol ini itu terdapat yang namanya padding. Padding itu adalah jarak. Kan kalau kamu bikin button kan tinggal ketik button gitu ya. Nah, dia akan muncul satu button. Nah, padding adalah jarak antara garis apa namanya? Garis tepi ini ke dalam dengan teks. Jadi misalkan, wait, Mister pakai pen aja. Ada pen nggak ya, Mister? Wait. Sabar ya. Nah, jadi misalkan kalau kamu punya suatu button, ini kan button. Terus di sini ada teks. Nah, padding adalah jarak antara sisi ini ke sini, ke teksnya. Ini adalah padding. Jadi dia adalah jarak ke dalam. Dia seberapa menjorok ke dalam dia. Nah, ini jaraknya. Nah, ini kita bisa atur nih mau berapa pixel jaraknya. Nah, ini adalah jaraknya. Ini disebut dengan padding. Jadi contoh, misalkan Mister punya Mister punya button nih. Oke, ini Mister komen dulu ya. Cara komen itu di kontrol terus garis miring. Komen itu artinya biar kode yang dikomen itu tidak dijalankan, jadi tidak merusak kode lainnya. Oke, paddingnya Mister mau kasih dia 0 dulu, 0 px. Oh enggak, jangan 10 px saja. 10 px. Nah, Mister di body Mister punya suatu button dengan tulisan hello world. Oke. Kita masuk ke browser kita. Kita cek apakah sudah ada di sini ya. Oke, ada button. Nah, kita akan kasih dia padding 10 ini. Nah, karena udah ada di dalam kelas, Mister nggak usah payah-payah tulis tekstil gini, nggak perlu payah-payah lagi. Mister cuma perlu tinggal bikin suatu kelas namanya sama dengan ini. Jadi namanya adalah padding. Nah, ingat ya, padding adalah jarak antara titik garis tepi ke dalam. Jadi seharusnya tulisannya akan lebih kecil karena jarak antara garis tepinya ke dalamnya dia semakin lebar. Kita refresh. Ya, ternyata bukan teksnya yang mengecil, tapi buttonnya yang membesar. Jarak inilah yang dimaksud. Ini adalah padding. Kalau paddingnya kita kecilkan, misal 0 px, jadi nggak ada padding. Dia akan sangat berdempetan garis tepinya dan tulisannya. Nah, ini jika paddingnya adalah 0 atau paddingnya nggak ada paddingnya nih, nggak ada jaraknya. Nah, ini bisa digunakan ke semua komponen. Misalkan ini button ya, atau bisa tabel. Mister punya tabel di sini. Mister punya tabel, sorry. Mister punya double th adalah nomor, nama, jenis kelamin. Oke, di tabel sini kita kasih namanya border 1. Oke. Mister kasih BR dulu biar ada garis, ada jarak. Oke, jaraknya kurang. Oke, dah. Nah, padding sesuai namanya tadi, padding adalah jarak antara garis ke dalam dengan tulisan. Oke, Mister akan kasih TH ini suatu padding. Sini, kelas padding. Mister copy aja daripada nulis banyak. Mister berikan di sini weight
Class padding, Mister kasihkan juga di sini. Oke, seharusnya jaraknya akan semakin lebar. Nah, paddingnya karena berapa? Tadi 0, Mister ubahkan jadi 10. Nah, melebar. Jarak ini, jarak garis tepinya ke tulisannya itu disebut dengan padding. Ingat ya, semua komponen bisa memakai padding, bukan hanya button dan juga table. Jadi kalau kamu besok punya card atau suatu kotak gitu, kamu masuk ke dalam, itu namanya padding. Beri aja paddingnya. Nah, padding ini juga bisa disesuaikan. Contoh nih, misalkan ini jarak ke dalam ya, tapi aku pengen yang atas itu dempet, tapi yang kanan itu tetap. Nah, kita bisa styling di sini. Kita tinggal kasih padding top. Artinya jarak antara tulisan dengan atasnya, garis tepi atas. Contoh, yang atas aku kasih 0px. Jadi, yang atas ini bakal dempet banget nih, tapi yang lainnya tetap. Kita refresh. Nah, kan? Yang lain tetap, tapi yang atas dempet banget. Nah, seperti ini. Kalau mau setting yang lainnya, tinggal kasih nganu aja, padding top, padding bottom, padding left, padding right. Nah, 0 semua. Jadi ini tidak di render ya. Ini kayak 0 semua. Nah, tetapi kan kamu kalau nulis seperti ini itu kan susah banget ya. Panjang banget nih nulisnya nih. Nah, kita bisa singkat. Gimana caranya, Mister? Nah, dengan cara seperti ini. Jadi padding itu akan digambarkan seperti ini, dari atas, kanan, bawah, dan kiri. Jadi dia berputar dari atas, kanan, dan kiri. Jadi kamu nulisnya ini padding atas, terus spasi padding kanan, spasi lagi padding kiri, padding bawah, spasi lagi padding kiri. Nah, kita refresh 10px. Nah, kalau padding kan ini atas, ini adalah atas, ini kanan, ini bawah, ini kiri. Jadi susunannya seperti itu. Misalkan atasnya mau tak buat jadi 0, dia ya kayak tadi, 0-nya di atas. Nah, seperti itu. Jadi kode ini itu bisa disingkat seperti ini. Nah, itu keenakan dari CSS. Jadi kamu bisa setting. Misalkan yang ini kan yang kiri, berarti ya kirinya aku mau 0, bisa. Nah, dia ke kiri. Terus yang bawahnya aku mau kasih dia 100 misal, biar kelihatan nih. Nah, kayak gitu. Jadi seperti itu. Ini adalah cara penggunaan padding. Gampang kan? Seperti itu. Itu namanya adalah padding. Lalu setelah padding, Mister mau ngajarkan tentang yang namanya temannya padding, yaitu margin. Margin adalah suatu jarak. Padding dan margin itu sama-sama jarak. Bedanya, padding itu adalah jarak dari komponen ini ke dalam, garis tepi ke dalam. Nah, sedangkan margin berbeda. Margin adalah jarak antara dua komponen yang berbeda. Jarak garis tepi luar keluar itu adalah margin. Contoh nih, Mister matikan aja tabelnya ya. Mister komen. Tapi Mister punya dua button di sini. Oke, buttonnya ini kan berdempetan. Nah, margin adalah jarak antara kedua komponen ini. Contoh, di sini punya padding ya, paddingnya biarkan. Mister hidupkan dulu yang margin. Wait. Ini harus hidupkan semua dulu ya, hidupkan semua dulu. Terus matikan yang width dan height. Mister punya marginnya adalah 10px. Nah, jadi jarak antara tombol 1, Mister kasih inisiasi saja, hello world 1 and hello world 2. Mister kasih jarak aja. Nah, jadi margin dia akan mempunyai jarak antara komponen sekitarnya. Contoh nih, hello world 1. Jika dia dikasih margin 10, dia di kiri akan berjarak 10px, atas berjarak 10px, kanan berjarak 10px, bawah berjarak 10px. Nah, coba kita kasih yang margin di hello world 1 dulu. Margin. Nah, margin 1 dia bernilai 10 ke kiri 10, ke kanan 10, ke kanan, ke atas 10, ke bawah 10. Nah, tapi gimana Mister kalau aku mau setting yang tak setting itu hanya margin ini, margin kanannya aja. Ya udah, kalau margin kanannya aja kita bisa komen, kita tinggal kasih aja. Kita tinggal kasih aja margin right 10px. Jadi yang kiri, atas, bawah dia tidak terdampak seperti ini. Nah, dia yang berjarak hanyalah
antara hello world 1 ke hello world 2. Ini yang dinamakan dengan margin. Perbedaannya seperti itu saja. Padding adalah jarak antara garis tepi ke dalam, margin adalah garis tepi keluar. Nah, ini juga bisa sama. Kan tadi banyak ya, ada margin right, margin left dan lain sebagainya, top and bottom. Ini juga bisa disingkat mirip dengan padding. Jadi misalkan kamu mau mirip dengan padding. Jadi rumusnya adalah dari atas, kanan, bawah, dan kiri. Oke, kita coba jalankan. Mister mau atasnya dia itu berjaraknya 0 px, terus kanannya dia berjarak 100 px, bawahnya Mister pengen mau dia di 10 px saja, jangan banyak-banyak. Terus kirinya dia itu ada di, ini bisa minus ya, jadi padding margin itu bisa minus. Mister mau di 8 px. Nah, jaraknya kan macam-macam tuh. Nah, kamu bisa settingnya gini. Oke, ingat di kanan, di atas dia akan 0, di kanan dia akan 100 px, jadi agak lebar tuh. 10 px dia ke bawah, 8 px dia ke kiri. Mister refresh. Ya, ini adalah 100 px, 100 pixel. Ya, berjarak seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalkan kita beri jarak antara keduanya? Jadi kita tinggal kasih margin aja di button ini. Nah, dia akan nambah 8 px. Seperti itu. Ini adalah cara penggunaan margin, dan ini bisa antar komponen yang berbeda. Kalau ini kan contohnya button dan button, ini contohnya button sama tabel, button sama teks, itu bisa banget seperti itu. Ini hanya sebagai contoh. Ini adalah penggunaan margin. Jadi padding dan margin ini bisa digunakan di semua komponen. Oke, seperti itu. Oke, kemudian kita masih punya dua komponen lagi, width dan height. Ya, sesuai namanya, width adalah lebar, height adalah tinggi. Nah, di sini Mister mau matikan dulu paddingnya ini, marginnya Mister mau matikan dulu, enggak. Marginnya Mister mau kasih sama dulu, yaitu 10 px. Begitu juga. Kita kasih sama dulu. Nah, 10 px nih, jadi 10. Oh no. Atasnya Mister mau 0, terus kanannya Mister mau 10 px, bawahnya mau 0, kirinya Mister mau 0. Seperti ini. Jadi jaraknya antara ke kanan aja. Oke, dah seperti ini. Nah, sekarang Mister mau kasih button 1 itu suatu panjang yang Mister definisikan. Nah, misalkan width, aku mau, jadi tulisannya gini, width. Jadi Mister mau width-nya itu jadi 800 pixel. Wah, ini lebar banget nih. Nah, jadi yang mendapat kelas width akan memiliki lebar 800 px. Misal kita kasih width. Oke, refresh. Wow, lebar banget. 800 px. Kepanjangan deh guys. Berapa ya? 200. Nah, nih. Seperti ini. Ini adalah cara penggunaan height. Nah, di Hello World 2 Mister mau kasih dia lab tinggi yang tidak main-main, berbeda. Kalau ini width-nya 100, Mister mau kasih ini height-nya adalah 100 px. Nah, terus kita Mister tambahin di sini height. Nah, ini adalah perbedaan width dan height. Height adalah lebar dan height adalah tinggi. Nah, ini juga bisa digunakan di semua komponen, termasuk tabel. Contohnya, Mister kasih contoh di tabel nih. Tabel yang tadi Mister hidupkan lagi ya. Tabel ini. Nah, tadi kan ada tuh ya. Oke, sebelumnya Mister kasih dia margin dulu, margin top. Nah, Mister pakai inline style sheet, inline CSS. Margin top adalah 10 px. Oke, dia sudah nambah. Mister mau dia agak lebar sedikit, yaitu 30 px deh, 30 px. Oke, dah. Nah, ini Mister mau tabelnya itu lebar ke kanan full. Nah, kita tinggal kasih aja styling. Nah, styling width bisa dipakai lagi. Kita bisa kasih kelas width. Jadi dia width-nya adalah 200, akan 2 menjadi 200. Nah, itu semakin kecil. Nah, Mister mau dia menjadi inline CSS. Contohnya ini tinggal spasi aja, kemudian width kita beri. Nah, untuk margin, padding, dan height itu bukan skalanya itu bukan hanya pixel. Bukan hanya pixel saja yang digunakan, tetapi juga bisa menggunakan yang namanya persen. Ada persen, PC,
PT, PX, tapi yang sangat sering digunakan adalah PX dan juga persen. Di sini coba Mister akan menggunakan persen ya. Mister akan beri dia lebar 100%. Jadi dia harus mentok ke kanan. Kita Mister kasih 100% nih. Nah, maaf ya. Nah, jadi dia sudah memiliki lebar 100% mentok ke kanan. Nah, ini yang dinamakan dengan pengukuran. Nah, tapi kan di sini tadi ada padding ya. Paddingnya di sini kan kelebaran ya. Mister nggak mau nih. Mister mau kasih padding lagi. Mister mau bikin kelas baru. Contohnya padding ini tinggal di copy aja tadi ya. Ini Mister copy, terus Mister ke sini, terus Mister pas di sini. Namanya adalah padding table. Padding table. Nah, dalam menggunakan nama kelas itu jangan pakai spasi ya. Jadi harus ada tanda hubung. Atau bisa pakai underscore kalau mau. Tapi Mister di sini pakai dash aja. Nah, di padding sini Mister mau dia jangan gede-gede, 5 px saja. Oke, jadi ini lebarnya akan menjadi mengecil ya. Oh, belum Mister kasih. Sorry. Namanya padding table, Mister ubah namanya di sini menjadi padding table. Padding table. Oke. Nah, tambah kecil. Nah, seperti ini. Ini adalah cara penggunaan pengukuran pada CSS. Selanjutnya, Mister akan langsung bahas saja tentang pewarnaan. Jadi pewarnaan itu dibagi menjadi dua. Pewarnaan ini dibagi menjadi dua. Pertama adalah color. Color itu digunakan, atribut color itu digunakan untuk mewarnai teks sebenarnya. Jadi yang non teks itu tidak bisa digunakan pakai color. Contohnya di button. Di button ini Mister bisa kasih style lagi atau pakai kelas dah. Mister pakai kelas aja, titik jangan lupa button color. Nah, atributnya namanya color. Nah, kalau kita kasih color aja, dia itu akan mewarnai teksnya aja. Jadi teks Hello World 1 dan 2 ini yang akan diwarnai. Contoh warnanya Mister mau red. Wait. Red warnanya merah. Nah, Mister tambahi kelasnya di sini. Button color. Oke, Mister refresh. Nah, ya kalau color itu yang diwarnai adalah teksnya aja. Nah, untuk mewarnai tombolnya kita bisa menggunakan yang namanya background color. Background color. Background colornya Mister mau warnanya black. Nah, seperti ini. Nah, ini jelek sih. Ini warnanya white aja. White and black. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh dalam pewarnaan. Dan ini kelasnya juga bisa dipanggil berkali-kali. Mister mau kasih dia kelasnya di sini, button color. Ini misal button color nih. Ya udah, jadi seperti itu. Jadi setiap kelas itu hanya mengeksekusi kode yang ada di dalam kelasnya. Seperti itu. Jadi saat ini kita sudah belajar cepat ya, cepat banget kita belajarnya. Ada padding, margin, width, height, color, dan background color. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa Mister ajarkan untuk hari ini. Semoga paham. Jika tidak paham silahkan bertanya. Terima kasih.